Lu kan kalau gede kan berarti berasa dong seharusnya. Ya berasa harusnya, tapi saking gedenya sampai kagak bisa diocek bang. Dia apa tadi? Jadi kebangetan rapet bukan ya? Apa sih? Kan kalau itu kagak bisa digocek jadinya, ngerti nggak? Oh iya. Kalau gedean udah di luar nalar sih. Itunya gedenya ya, gede dan panjangnya itu di luar Nurul dah. Pokoknya nggak bisa digoyang-goyang dah. Dan lagi kalau kita jadi pelakor tuh, yang sakit itu bukan bini tua, udah pasti kita yang muda. Menurut aku sih begitu. Secantik apapun kita, sejelek apapun bini tua, tetap aja kita cemburu sama bini tua. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, Curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang katanya narasumber kita ini pernah diselingkuhi atau suaminya direbut oleh pelakor. Tetapi direbut lagi sama pelakor lain. Nah, seperti apa tuh ceritanya? Bingung ya? Oke, langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Mak Lilis. Iya, betul. Mak Lilis, gimana? Sehat? Alhamdulillah selalu sehat, selalu bahagia, selalu kaya. Lancar ya puasanya? Lancar. Amin. Oke, Mak Lilis, katanya Mak Lilis ini Mak Lilis ini pelakor atau di Pelakor kecil-kecilan gitu ya. pelakor kecil-kecilan, pelakor. Ada ya pelakor kecil-kecilan gitu. Iya gitu. Jadi Mak Lilis ini pelakornya ini Mak Lilis sendiri. Terus direbut lagi suaminya sama pelakor lagi. Direbut lagi sama pelakor lagi. Sampai 3 sesi. Oh. Emang kagak boleh ngeliat apa nganggur itu. Wah, ini bisa kalau jadi sinetron tuh bisa panjang ya, Mak ya. Oke. Udah siap belum nih, Mak, cerita? Siap. Siap ya? Oke. Ceritain aja pokoknya semuanya nih, Mak ya. Oke, silakan. Mak Lilis. Oke. Jadi berawal dari pertama kali kenal sama suamiku yang pertama ini tuh gara-gara aku besuk pacarku yang di penjara. Ya kan? Begitu pulang dari penjara di daerah Bogor, namanya P ya, inisial P tuh nama penjaranya. Begitu pulang, si suamiku ini namanya B ya. Si B ini ngajak pulang bareng, yuk pulang yuk. Karena aku masih sekolah dan masih berseragam dan tahu kan kalau anak sekolah tuh nggak punya uang gitu. Akhirnya maulah aku ikut sama dia gitu kan. Di perjalanan tuh dia ya pegangin tanganku aja gitu ya. Aku sih santai aja, yang penting ntar aku dibayarin ongkos gitu. Terus begitu sampai rumah dia pesan gini. Besok-besok kalau nggak punya ongkos mau sekolah kamu samperin aku aja di terminal Cililitan. Wah, lampu hijau nih, aku udah seneng karena selama ini emang aku kurang duit, kurang ongkos gitu. Udahlah berjalannya waktu, nggak langsung besoknya, begitu ada 2 hari kemudian aku ya ke Cililitan dulu tuh minta ongkos. Aku dikasih 2.000. Zaman itu tahun 90-an tuh gede banget ya 2.000. Udah terus hampir tiap hari. Sehari 2 hari sampai seminggu. Akhirnya aku diajak. Adalah momen aku tuh diajak ke kontrakan dia. Nah ke kontrakan dia tuh aku masih pakai seragam gitu. Itu kan siang gitu kan. Tapi ternyata aku itu nah ya. Karena anak bego. Dan aku nggak ngerasain apa-apa walaupun sakit sampai ngegang, tapi aku tuh diem aja gitu loh. Aku tuh nggak ngerti dan gue mau diapain karena ya nggak ngerti. Sampai akhirnya aku tidur, ya kan pulang sekolah capek, terus digituin kan tidur. Nggak lama pintu kontrakan itu ada yang gedor-gedor. Ternyata itu temen kumpul kebo si B yang aku juga baru tahu.
Sudahlah aku nggak peduli, tenang dia, aku udah bubar kok sama dia, ya udah aku juga nggak peduli, yang penting duit gitu. Nah pulang dari situ aku dikasih duit, ya kan. Udah terus seminggu 2 minggu kita nggak ketemu, ya kan karena duitku masih ada gitu. Minggu ketiganya aku ke situ lagi gitu kan, biasa minta ongkos itu jadi rutinitas lah. Pokoknya Boyke ini selalu ngakain gimana caranya bisa menggagahi aku gitu kan ya. Udah sampai akhirnya lama-lama kita pacaran tuh, dia sering apel ke rumah juga kan akhirnya. So bapak mah udah pada curiga, ini orang punya bini apa kagak gitu. Kata aku punya sih, tapi katanya mau dicerai, dengar-dengar dari temannya gitu ya. Nggak lama datang bininya bawa anak, ya kan. Dilabrak lah aku gitu. Udah akhirnya tuh si B ini nyusul lah, kan bininya langsung narik-narik sepatunya apalah gitu. Langsung lah diselamatin deh tuh, bininya tuh dibawa keluar. Udah akhirnya di rumah ribut kan, lu gimana sih pacaran sama orang punya bini gitu kan. Aku nggak peduli. Sampai terus berjalan terus ngumpet-ngumpet, kita masih backstreet gitu ya. Terus si Boyke itu ngasih aku kayak sepatu, beliin aku emas 3 gram, jam tangan, pokoknya aku dimanjain pakai banda deh. Udah sampai akhirnya tuh bininya kesel gitu kan. Ya udah terserah lu dah, lu mau pacaran kayak mau gimana kayak gitu. Ya kan aku lama-lama risau juga. Kok aku udah lama udah dipakai gini, kok aku nggak dinikahin gitu kan. Ya akhirnya aku minta dinikahin lah sama dia gitu kan. Ya kamu kerja dulu gitu kan, waktu itu udah mau kelas 3 kan, udah mau kelar kan. Setelah aku lulus, kamu ngelamar kerja dulu, biar kalau udah masuk kerja baru aku kawinin, kata dia. Udah akhirnya aku dapat kerjaan lah gitu kan di pabrik gitu kan. Nah di pabrik itu tuh aku kebetulan karirnya bagus ya, maksudnya kerja sebulan 2 bulan 3 bulan langsung aku diangkat jadi mandor gitu kan. Karena aku pintar cari muka dan rajin gitu. Udah gitu kalau pakai rok tinggi banget. Jadi rata-rata kepala bagian tuh pada resep banget. Manggil tete gitu. Pokoknya aku tuh jadi pusat perhatian gara-gara rokku tinggi banget gitu. Udah gitu emang aku rajin dan pinter gitu kan zaman itu. Nah terus udah akhirnya udah enak-enak kerja gitu kan. Ya akhirnya aku menikah lah ya, menikah ya udah, menikah ternyata tidak seindah bayangan kita. Satu, karena dia punya istri, otomatis dong aku jarang ditidurin ya, karena kan aku kerjanya pagi. Dia tuh kebetulan terminal udah pindah ya, tahun 92 itu ya, 93 tuh udah pindah ke rambutan. Duit dia nggak sebanyak dulu. Jadi pagi aku kerja, ketemu tuh cuman jam istirahat jam 12 gitu kan. Udah istirahat jam 12, ya kita nyempet-nyempetin dah tuh begitu, karena malamnya dia kan kerja. Udah lama-lama kan aku bete ya, sampai akhirnya tuh aku tuh ada kegiatan nyanyi di kafe. Nyanyi di kafe pun gara-gara di pabrik itu kan ada grup dangdut. Nah salah satu personilnya ada yang main di kafe, kebetulan kurang penyanyi gitu. Padahal sih cuma bisa 2 lagu doang gitu, tapi aku beraniin diri. Sehari, 2 hari, 3 hari tuh nggak pernah dapat duit nyanyi di kafe. Karena nyanyi di kafe itu ternyata bukan perkara suara. Yang penting kita ngelobi tamu gitu, gimana caranya biar mau nyawer gitu kan. Nah terus udah. Kan aku nyanyi kadang-kadang tiap hari, kadang-kadang Sabtu Minggu doang, tergantung aku capek apa enggak. Nah akhirnya karena di rumah juga aku jarang ketemu suami, lama-lama mungkin suami juga merasa kok kayaknya bini gue lama-lama kayak nggak peduli, dan memang aku nggak peduli. Karena satu aku kerja capek, duit juga udah banyak. Jadi dulu tuh duit tuh kalau habisnya itu aku taruh aja di lemari tuh bang. Aku taruh di ituan lemari tuh, udah gaji nggak kepake, nyanyi udah mulai dapat duit kan gitu. Nah lama-lama aku ngitung lah, kok duitku kagak ada ya, setumpukan gitu.
ternyata dibawa sama dia ke Cianjur buat bangun rumah. Biar si bini tuaku itu seneng gitu. Dan terus kan aku di rumah banyak barang-barang kreditan juga karena aku suka kayak reseller gitu loh. Jadi temanku yang punya modal, Teteh kalau bisa ngelakuin ini nanti dapat berapa persen gitu kan. Ya udah, TV, gosokan tuh di rumah stoknya banyak kan. Tahu-tahu kok nggak ada gitu. Katanya itu dijualin sama Teh Ai, namanya Teh Ai ya istri pertama itu. Biar dia ada penghasilan tambahan, ya udah. Tapi kok nggak setoran-setoran, spray berapa biji, nggak setoran-setoran gitu kan. Tapi aku emang dasar tolol gitu. Di bawah pun aku nggak peduli, itu kan nanti rumah buat kita. Padahal logikanya mana mungkin itu rumah buat kita ya. Lah dibangunnya aja di Cianjur. Lah dia anaknya aja 2, ya kan? Iya. Lah kecuali kalau kita bangunnya di rumahku sini daerah Rambutan. Lah ini daerah Cianjur ya, mana mungkin banget dia buat aku. Lama-lama kan pinter, gimana sih nih kok nggak setoran bini lo, kataku gitu. Aku udah mulai jealous tuh ya kan. Udah gitu kan dia jadi jarang pulang kan. Jadi sering ributnya tuh gara-gara aku jealous sama istri pertama. Ya kan, kalau jealous tuh sampai aku berantem mulu, ntar ujung-ujungnya aku tonjok gitu kan. Ya tapi lama-lama aku nggak peduli, udahlah bodo amat. Nah lama-lama istri tua itu juga jadi nggak peduli, serah dia lu mau sama Teteh kek, mau gua kek, bodo amat gitu kan. Akhirnya kan aku udah keenakan nyari duit di 2 tempat gitu kan. Lama-lama ada tetanggaku cerita gitu kan. Teh tadi ada perempuan katanya mampir ke rumah kontrakanku gitu loh. Aku istirahat kerja tuh ternyata ada kabar dari tetangga sebelah, Teh tadi siapa ya itu katanya mampir ke rumah. Terus aku denger si Boyke itu mandi gitu. Orangnya gimana? Gemuk putih. Oh, udah aku pernah denger selentingan tuh dari si Maksi. Nah Maksi ini dari istrinya Maksi. Nah istrinya Maksi ini kan masih suka komunikasi sama aku gitu kan. Nah Maksi ini kan adanya Boyke yang rampok gitu ya. Teteh tahu nggak di Cianjur tuh udah viral tahu ya, dulu istilahnya bukan viral lah ya, udah rame tahu Teh si Boyke kan katanya selingkuh sama si Nunui. Mau kayak gile lah. Boyke itu kan ipar sama ipar berarti ya. Jadi bini pertama itu kan si Ai itu punya abang namanya Ujang. Nah Ujang ini punya bini namanya Nunui. Jadi si Boyke menunui. Jadi ya ipar sama ipar kan gila ya, kayak kagak ada perempuan lain ya. Udah aku nggak gubris, tapi aku tanya tadi katanya sama siapa loh. Begitu ketemu tuh malamnya sebelum dia berangkat kerja, aku pulang kerja dia baru mau berangkat ke terminal kan. Tadi siapa tuh kataku, perempuan kesini kata tetangga sebelah. Lu lama di dalam kamar sampai lu mandi gitu. Segitu lamanya kayaknya mungkin dia begitu juga kali di dalam ya, karena aku nggak tahu. Oh itu tadi dia minta anterin kemana gitu, minta anterin ke Jakarta Barat apa, terus lu anterin. Iya, lu kagak mikir ya si Nun itu kan lakinya abang ipar lu dari si Ai, kataku gitu. Orang cuma minta anterin doang kata dia. Oh iya udah. Lah seminggu kemudian begitu aku kan kalau Sabtu kan kita setengah hari kan kerja di pabrik gitu ya. Sabtu itu akhirnya aku ngecek ke sono. Ya ada dia cari kebenaran gosip itulah udah. Ya hampir rata-rata sampai anak tiriku aja cerita. Jadi aku sama anak tiriku nih akur ya. Lumayan deket lah gitu. Udah nanti aja Teh, Teteh lebaran kesini. Jadi anak tiriku manggil aku Teteh juga. Emaknya Teteh, bapaknya Teteh. Sampai itu semua pada panggil aku Teteh karena Teteh itu kayak panggilan gitu ya, bukan nama, bukan sebutan pangkat, bukan. Nah terus ceritanya waktu itu malam takbiran, aku inget nggak? Sebelum malam takbiran lah ya. Pokoknya mau lebaran lah, mungkin besoknya lebaran apa besoknya lagi lebaran gitu. Aku rencana gue mau ke Cianjur aja karena si Ai ini ternyata udah minggat. Jadi istri pertama ini dia pergi dengan sendirinya, cerai lah gitu. Cerainya putus apa enggak, apa cuma segel doang, judulnya itu udah males dimadu sama aku gitu. Akhirnya dia nyerah dah gitu.
Berarti kan aku udah istri satu-satunya ya. Tapi ternyata denger-denger begitu kan. Datanglah aku nih ceritanya pas mau lebaran gitu. Lagi enak, datang disambut, udah deh pokoknya aku udah makan, mandi. Di situ aku main kartu nih, aku, anak tiriku sama si Boyke ini. Main kartu remi. Nggak lama ada motor ojek nyamperin. Ya kan, Boyke tuh cuman pakai celana pendek. Aku ingat celana pendeknya tuh biru kuning, clearnya ya. Sama kaos tangan panjang, udah. Toto mau ke situ kata dia, mau ke situ teh gitu. Lah kok kagak balik-balik kataku. Sampai pagi kagak balik-balik. Yang dijemput tukang ojek itu yang aku lagi main kartu. Udah akhirnya pas besok pagi ya aku kesel dong nih, jangan-jangan iya teh anaknya cerita si Charles tuh. Emang anaknya mulu ngasih info. Dengar-dengar sih dia mau Nunui, coba aja besok kita ke Teh Nunui gitu kan. Pas besok paginya ayo lu anterin teteh gitu. Aku dianterin sama anak tiriku pakai motor. Itu ke daerah Maleber kalau nggak salah. Lumayan jauh sih dari situ. Ke rumah orang tuanya Nunui aja dulu. Tahu nggak emaknya nih kalau si Nunui itu selingkuh sama iparnya sendiri kataku gitu. Mereka kan masih terikat perkawinan tapi udah nggak bener gitu loh. Akhirnya udah besar ranjang tapi katanya masih ujang-ujang itu. Tapi besar ranjangnya kan gara-gara dia mau Boyke. Udah akhirnya aku nyusul ke tempat emaknya, nggak tahu gitu loh. Nutup-nutupin. Aku balik lagi. Kayaknya dia tuh nggak bakalan mungkin jauh dari orang tua pikiranku. Si Nunu ini kalau dia selingkuh dan ngontrak, itu nggak mungkin jauh dari orang tuanya. Batinku yang satu karena Nunu itu nggak kerja. Ya kan, ya paling gak dia bergantung lah secara ekonomi. Kalau nggak sama emaknya ya mungkin sama mantan suaminya gitu kan. Nggak bakalan jauh dari sini, pokoknya feelingku begitu. Tiba-tiba emang dasar Tuhan sayang sama aku udah bolak-balik dari kampung ke kampung nanyain tahu Nunui nggak, tahu Nunui, rata-rata pada bilang nggak tahu. Padahal mah tetangganya loh. Nggak tanya, aku nanya sama anak kecil nih, Neng tahu rumah Wan Nunui nggak? Tuh ditunjukin sama dia. Lah itu rumahnya agak jauh dari yang aku lagi galau itu. Lagi udah kecapean buat nyari rumah kesono kesini. Itu rumahnya ternyata ya paling 2 meter dari tempat aku diri itu, nanya anak kecil. Tuh ditunjukin sama anak kecil ya. Karena si Alex juga gak tahu ya. Aku parahin ke rumah itu. Rumahnya tuh pagar. Pagar tapi tingkat gitu. Aku lihat wah ya ini kalau emang ini rumah di kontrakan dia berarti ada kehidupan situ dari jemuran ya enggak, kan aku nggak hafal baju si Nunui ya enggak. Aku intip lah, ternyata dia tuh kamarnya yang depan itu yang aku intip itu. Karena kebetulan tuh pintunya tuh dari kayu tapi yang kayak keropos gitu ya kan. Begitu aku intip kecil gitu, mereka lagi tidur, Nunu pakai selimutan doang. Nah, terus si Boyke ini bertelanjang dada. Nah aku apal ininya apa sih, celananya yang dia berangkat dijemput tukang ojek itu kan, kuning biru. Agak salah lagi nih dia. Ini dia nih bangkainya kataku. Langsung aku pakai rok pendek, pakai sepatu ya. Aku tendang itu sampai kakiku berdarah kena pintu itu. Kaget tuh lompat kan. Langsung kabur ke atas si Nunu itu. Karena posisi dia kan kembenan pakai kain doang. Mungkin habis begitu ya. Udah. Nah si Boyke itu tiru kaget. Cengenges sekarang gila. Udah. Nah karena aku emosi. Oh lu begini caranya kataku. Lu kurang puas. Si Nunu itu udah 40 tahun kataku. Aku nih baru 20 tahun besok ya kan. Gue kurang muda, gue kerja ya kan, dari segi apapun dia udah kalah ya kan. Pengangguran, biar lu cakep gue udah tua ya enggak, gue jelek tapi masih muda gitu. Udah, lu kurang puas, aku telanjang si Boyke di situ, tau nggak? Aku karaoke, lu kurang puas sama gue, jadi aku kayak orang dendam gitu loh. Cuma pengen manas-manasin dia. Aku yakin karena aku pernah merasakan kalau yang muda itu pasti lebih panas daripada yang tua. Aku yakin Nunu itu nggak mungkin kabur, pasti dia lagi ngeliatin aku gitu kan. Langsung aku itu kan, Tete kamu gila kata si Boyke gitu. Oh aku nggak ada urusan, aku langsung aku buka semua bajuku, aku telanjang bulat, langsung aku pakai tuh si Boyke, aku di atas, aku genjot.
Iya. Aku bukan karena aku pengen, karena aku emosi, kesel gitu loh. Sekalian emang otakku udah otak kriminal biar dia panas. Gue yakin dia pasti lagi ngeliatin gue ini. Ya enggak? Kan bener kan? Kan si Nuni ngumpet ke atas kan. Jadi Teteh kamu gila, ngaco aja ya namanya orang lagi tegang begitu dipaksa kan nggak bakalan kaku-kaku banget ya bang. Pokoknya judulnya aku nindiin dia masuk dikit aku genjot terus ya enggak. Ya aku juga nggak bisa menikmatin. Pokoknya judulnya aku make dia depan si Nunui gitu kan. Kamu gila gitu kan. Tahu-tahu turun si Nunui dari yang dia ngumpet itu. Baju aku diambilin bang. Jadi kan aku nggak punya selimut, nggak ada, baju nggak ada lah. Gue mah kagak tau malu ya nggak. Lah gue masih bagus badan gue ya nggak, belum beranak. Jadi aku gondal-gandil keluar nyariin bajuku. Kirain dibuang keluar, ternyata enggak ya. Terus dia jadi Nunu itu turun ke bawah, aku dijambak sama dia. Maksudnya diudahin, dicabut. Aku lagi ngituin si Boyke ini aku dicabut ya. Kata dia cenah tebogo gitu. Jadi mungkin si Boyke ini selingkuh. Aku udah gak cinta sama si Teteh mah begitu kali ya. Alasan dia nih. Makanya aku ditarik. Cenah tebogo kok mau dipakai gitu. Lah aku memang niatku manas-manasin. Aku ketawa aja lah. Gue mah gak malu. Gue mah nikah sah kataku. Biarpun gue bugel di kampung lu juga gue mah gak malu. Gue nikah sah, gue bawa surat nikah emang aku nikah sah kan. Udah akhirnya bajuku diturunin ya aku pakai lagi kan. Udah mulai sekarang gini aja kataku. Kita bubar aja. Besok kamu ke rumah kita bikin segel aja kataku gitu. Ya keesokan harinya dia pulang bikin segel gitu kan. Ya menurut aku sih ini main-main ya. Orang gak ada saksi kita berdua aja gitu kan. Udah, tapi aku ingat udah bikin segel, udah tuh kita ceritanya pora-pora bubar lah. Tapi aku masih panas, udah masih panas. Oh ya, kan perabotanku itu diangkutin ya sama si Boyke ini kan ke rumah bini tua itu. Aku rencana mau ngambil gitu kan, mau ngambil enak aja. Gue yang beli, dia yang bawain gitu. Udah akhirnya. Berapa minggu kemudian aku angkutin barang-barangku, tapi itu Boyke aku kerjain lagi. Aku cupangin sampai semua tuh. Ada merah tuh. Akhirnya ribut kan dia di rumah. Katanya udah becerek kok leher lu masih merah gitu. Si Nunu itu. Ya udah aku sih happy-happy aja udahlah ya. Udah sampai akhirnya aku konsen di kafe. Akhirnya aku kecapean kan kerja 2 karena aku pikir hakikat orang kerja tuh cari duit. Akhirnya aku dari perusahaan tuh aku undurin diri, keluar lah gitu ya. Keluar, akhirnya aku konsen di dunia nyanyi gitu kan. Nah tapi pas aku keluar gitu si Boyke tuh kayak ngajak balik gitu kan. Iya boleh balik gitu kataku. Ya udah akhirnya kita kayak rujuk lagi gitu kan, rujuk lagi. Si Nunu itu udah akhirnya jadi TKW. Berarti nggak dibenerin sama dia. Nunu jadi TKW, nah terus aku udah keluar, dia udah ngajak balik, udah bener tuh kita. Udah akhirnya dia nggak setuju, aku nggak setuju kamu jadi penyanyi malam kata dia. Kamu mendingan ikut aku, udah kita bina rumah tangga yang bener. Pokoknya kamu tinggal di Cianjur, kurang lebihnya aku tanggung jawab. Oke, tapi aku masih keenakan nyanyi kan, entar kataku gitu. Nah baju nyanyiku tuh udah diangkut-angkutin sama dia tuh bang. Kayak sepatu bot, pokoknya baju nyanyi. Nah ceritanya aku ke Cianjur nih, udah aku kayaknya udah nyerah deh. Ya deh aku mau jadi istri yang baik dan benar deh. Akhirnya aku ke Cianjur. Sampai sono aku kaget banget. Itu belum ada berapa minggu ya dari kita perjanjian bener itu. Udah ada perempuan muda lagi, ternyata bininya lagi. Oh. Stres, sakit jiwa nih orang ya. Kayak maniak. Tapi dia mah begitu ya kagak doyan-doyan banget. Jadi kayak dia tuh pengen eksis. Oh gue tuh masih laku banget loh. Ini loh Abik. Jadi dia ngawinin temennya anaknya, temennya si Charles.
Kan gila ya. Masya Allah. Aku bilang, wah udah gak ada ampun dah kalau begini. Udah gak ada ampun. Jadi udah akhirnya aku tinggalin begitu aja. Jadi aku tinggalin Boyke itu, aku udah angkutin perabotanku semua, baju nyanyiku udah dibuang sama dia, nggak tahu kemana ya, padahal masih bagus-bagus ya. Makanya kan bisa dijual lagi kalau baju nyanyi kayak gitu. Tapi udah nggak ada lagi. Nah terus terakhir aku dengar tuh dia setelah itu ditinggal lagi sama bini yang teman anaknya ini. Ya siapa yang kuat sih nikah sama, kan dia cuman sekarang jadi kerjanya nyuci mobil tuh. Terakhir aku pisah sama dia tuh dia jadi nyuci mobil gitu. Sampai kena penyakit hernia itu tuh Bang. Oh, Kondor. Iya, kondor. Nah, kondor. Akhirnya dengar-dengar istrinya yang ABG ini juga jadi TKW. Jadi TKW akhirnya dia kan sendirian tuh. Udah kan akhirnya kita udah nggak pernah ketemu. Tapi kan aku nggak cerai negara ya, aku cerai segel doang dan nggak ada saksi. Judulnya aku udah menikmati dunia malamku, udah kenal cowok gitu, kenal cowok baru yang jadi suamiku kedua. Dan tapi aku masih suka ngakalin duitnya gitu. Aku bolak-balik ke terminal cuma minta duit gitu. Dan aku emang udah nggak ada rasa cinta juga kan. Dan begitu aku udah ke terminal lagi setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Ternyata kan aku akhirnya dikasih nomor handphone sama dia. Ternyata dia udah kawin lagi sama orang Sukabumi. Padahal dia hernia loh ya. Aku bisa gitu. Tapi kan masih bisa berdiri. Iya aku nggak tahu deh kalau orang hernia tuh masih bisa berdiri ya. Aku nggak tahu juga deh. Nggak tahu juga. Yang pernah hernia? Soalnya Nggak tahu. kayak gitu deh. Mungkin masih bisa berdiri. Iya. Gitu ya, terus ya udah sampai bertahun-tahun kemudian. Tapi aku masih suka ngakalin duitnya gitu. Sampai aku udah menikah sama suamiku yang kedua pun aku masih suka ngakalin duitnya dapet gitu. Dan masih suka ngajak jalan gitu kan. Ngajak jalan makan gitu. Ntar aku malak dikasih 75.000, 100.000 gitu kan. Gimana kabar ibu bapak? Terus aku, mungkin kita tuh belum cerai resmi loh ya kataku. Nah tapi kok lu bisa ya kawin di Sukabumi resmi semua loh Bang. Bingung. Kan dia selalu apa palsu identitas apa karena zaman itu kan belum seketat sekarang ya. Kalau sekarang sih Nikita boleh nyolong aja langsung di Sudin nggak masuk Bang. Kalau sekarang tuh pas Ahok itu ya emang udah terintegrasi ya kayaknya data kita ya. Jadi nggak bisa gitu loh. Jadi zaman si Boyke itu masih bisa dia. Jadi dia nikah berapa kali mungkin yang 3 itu sah semua ya. Kayak aku ya istri pertama Ai aku. Nggak tahu deh kalau yang yang cewek ABG ini tuh katanya dia nambelin hamil katanya. Udah hamil duluan. Udah hamil duluan tapi bukan sama si Boyke. Jadi yang cewek ABG ini yang teman anaknya itu hamil, selamatin lah. Karena dia pikir aku nggak datang juga gitu kan. Akhirnya ya dia nikahin gadis itu. Sampai akhirnya tuh ABG itu jadi TKW. Begitu udah kelar lahir jadi TKW gitu. Terus sama Nunu ya bubar. Sama si gadis itu bubar. Akhirnya dia ke kawin sama orang Sukabumi terakhir. Gitu. Nah terus terakhir kemarin aku dengar kabarnya dia udah meninggal Bang. Kemarin nih ada 7 bulan yang lalu lah. 7 bulan yang lalu aku dikabarin sama istrinya Maksi ini gitu. Berarti udah 50-an lebih ya? Dia kelahiran tahun 62 gitu. 62? Iya 62 apa 60 kayaknya. Kelahiran 60. Ya udah cukup. Berarti ini kisahnya ini sekitar 30 tahun yang 30 tahun yang lalu. Itu tapi kerennya dia emang dia orangnya sangat merawat badan ya. Badannya bagus gitu. Orangnya ya sebetulnya ya cakep lah. Setipe sama kalian lah ya. Cie, kayak Jeffrey Waworuntu. Benar. Jeffrey Waworuntu mungkin kalau anak-anak zaman sekarang kan Gen Z nggak kenal ya. Iya, gitu. Yaitu Jeffrey Waworuntu itu yang iya, nggak kenal ya. anak-anak zaman
Zaman milenial Iya, Tong. lah, zaman-zaman dia tahun 90-an ya mungkin. Iya, kalau Bang Ale juga nggak kenal Jepri ya? Tahu. Tahu. Iya, tahu saya. Lu Kalau tahu, Jeffrey kenal? Warren tuh. Agak kayaknya. Agak lu kenalnya mah Atta Halilintar. Itu Bang Ale. Begitu doang sih. Jadi dulu itu Mak Lilis ini sukanya sama si Boyke ini cuma itu aja karena dia. Duit. Oh, karena dulu berduit dia ini. Berduit. Jadi aku udah gak peduli tampang, yang penting duit. Dan dia itu kayaknya tahu banget cara mengelabui anak-anak ABG itu dengan duit pertamanya ya. Kenapa aku bilang mengelabui? Contohnya awalnya doang kayak aku beliin kalung 3 gram. Ntar seminggu kemudian pinjem dulu ya teh kalungnya gitu loh. Jadi kayak diambil lagi. Oke. Ya namanya dia punya bini ya. Ya kali pertama nabung iya jadinya ya. gitu. Nabung terus diambil lagi. Agak ngakalin kita biar kita bisa di gitu kali. Oh, berarti dia dulu ngakalinnya biar Gitu dapet karena nih Mbak Lilis. anak-anak begini kayaknya emang lagi doyan-doyan duit nih orang kayaknya butuh duit dia tahu lah. Oke, Gitu. berarti umur terpaut berapa tahun? Mungkin 13, 14 apa 15 tahun lah gitu ya. Oh, masih. Iya sebetulnya sih nggak terlalu jauh sih wajar sih. Wajar seumuran gitu. Makanya aku tuh kalau jalan sama dia nih kemana-mana aku tuh nggak boleh tampil pakai baju kayak kaos sama celana jeans enggak. Jadi kalau jalan kondangan sama dia tuh kudu dipakein baju yang kayak mama gitu loh, yang motif-motif yang daster kayak begitu. Jadi dia dan kita kamu pantasnya pakai ini padahal mah kan kita jadi kayak tua banget ya. Iya. Maksud dia mungkin biar kayak seimbang sama dia. Lo enggak lah gue masih kecil masa pakai baju kayak gitu kan kataku gitu. Dan mungkin dia agak keki juga gitu dengan kata-kata aku yang kayak gitu ya bang. Sampai dia ngebuktiin lo gue bisa dapat lebih ABG dari lu cuy gitu kira-kira ya. Makanya kan dia kawin sama yang pantaran anaknya tuh. Dan kelahiran tahun 85. Jadi aku sama anaknya kalau gak salah beda 10 tahunan lah ya gitu. Sama anak tiriku itu gitu. Berarti di situ kepincutnya Mbak Lilis. Iya dulu. kepincutnya karena sebetulnya aku gak kepincut dia sih. Walaupun dia ganteng aku gak tertarik. Cuman karena duitnya gampang dan aku lagi butuh jangan sampai nih. Tapi kayaknya semuanya dapet dong. Iya. Dari tampang, duit. Iya sekarang baru sadar oh ternyata dia tuh dulu ganteng ya gitu loh. Tampang, duit, titit Dan gitu kalau ya. emang nggak gitu kan nggak mungkin dong Mbak Lilis sampai nyariin dia ke tempat si Nunui itu tadi. Lah ya kan kita udah dipakai namanya orang dipakai mah bang pasti nyariin lah. Gampang banget kuncinya perempuan mah. Oh gitu. Lah kalau dipakai pasti nyusulin kemana aja gua lu. Sampai lubang jarum juga disusulin. Oh gitu ya ceweknya kalau udah Lakuan. dipakai. Iya lakuan walaupun kita nggak cinta lama-lama jadi lope juga gara-gara gitu ya. Padahal mah kita belum ngerasain enak tapi tetep lah gitu ada rasa kepo. Kok begini doang ya digituin ntar kurang terusannya gimana gitu ya gitu. Kayak berasa kurang gitu. Iya padahal kita belum ngerasain enak pada saat itu ya. Jadi aku mah ngerasain kata orang-orang itu pas suami kedua gitu. Oh gitu. Iya. Ngerasain Iya pas suami yang pertama gede doang tapi aku nggak ngerti ya. Iya itu saking begonya gitu lah ya. Nggak ngerti lah ya gitu. Kalau pesan tapi emang iya karena satu kita jarang ketemu ya. Lu kan kalau gede kan berarti berasa dong seharusnya. Ya berasa harusnya tapi saking gedenya sampai kagak bisa diocek bang. Jadi kebangetan rapet bagaimana ya? Apa sih? Kan kalau itu kagak bisa digocek jadinya ngerti nggak? Oh iya. Kalau gede kan udah di luar nalar sih. Itunya gedenya ya. Gede dan panjangnya itu di luar nurul dah. Pokoknya nggak bisa digoyang-goyang dah. Kan kalau yang bisa digoyang-goyang kita agak dikit-dikit gitu ya. Enggak. Yang slim gitu ya. Itu nggak bisa. Kayaknya mas perapat itu masuknya. Jadi nggak bagus juga sih. Kalau udah kegedean nggak bagus. Oh nggak bagus lah. Itu bisa longgar dah. Jadi menderita kita suami yang kedua ini. Lo oblag amat gitu. Nggak bisa dah. Itu sih menurut aku. Gede itu nggak selalu bagus. Makanya jandara mah kagak laku bang. Katanya aku gelap. Iya. Tuh. Berarti dari yang si Boyke ini Malilis belum dapat keturunan ya? Nggak dapat. Tapi dapet ya? nggak dapat. Kalau yang ini yang kedua. Yang kedua tuh udah meninggal juga ya almarhum. Ya, dapatlah setelah aku nikah 3 bulan. Itu dapat
anakku itu yang sekarang cuma satu-satunya itu, alhamdulillah. Oh, jadi hanya ada satu anak Satu saja anak. dari Dari- dua suami ini. Dari suami ini. Padahal logikanya kayaknya aku nggak mungkin dapat keturunan juga karena satu aku kan nokip mulu tuh. Itu kenal minum di kafe juga gara-gara teman-teman juga. Kan tadi kita pemalu kalau nyanyi grogi, bilang relasi aja sampai silang atau balik-balik, saking groginya ya kan. Dan kita nggak bisa nyari duit kalau kita grogi bang. Jadi kunci penyanyi itu bukan di suara, kita ngompreng, ya enggak? Oke. Sebelum nyanyi kita ngompreng dulu, bang, ayo mau nyanyi lagunya apa bang, gitu kan? Itu gara-gara aku ngeliat begini, temanku nyanyi ada namanya Ita, rumahnya sini di deket. Tak, lah suara lu perasaan kagak cakep-cakep amat, lalu saweran lu banyak amat ya. Makanya cor gitu. Jadi aku kalau di kafe dipanggil bocor, makanya cor. Lu ngobel dulu. Ngobel apaan sih? Ngompreng kata dia. Lu salaman sama tamu. Salaman, tanya namanya siapa, bang lagunya apa. Lah kan yang mau nyanyi kita, ngapa nanya sama dia? Kan biar dia nyawer, bocor kata dia gitu. Udah, aku udah lakuin tuh. Bang lagunya apa bang, takut sengsara gitu kan. Aku nyanyiin. Alhamdulillah tuh hari pertama dapat, pertama kali dapat duit tuh bukan hari pertama ya. Awal-awal dapat itu aku dapat saweran 117 bersih ya. Berarti kotornya di atas 250.000. Kan kalau di kafe dangdut itu 40-60. Kalau kita dapat cepet 60% tuh buat pemusik, kita 40%. 40.000 kalau cuma dapat cuma dapat cepet. Nah makanya penyanyi ngakal-ngakalinnya tuh ngompreng sama tamu, nemenin minum ya enggak. Lantar kita pulang diongkosin deh tuh apa gocap apa cepet ya zaman itu gitu. Nah itu gara-gara itu aku pemalu kan, nggak berani ngompreng salaman gitu, ngapain sih salaman gitu. Kata temanku minum dikit gitu. Itu awal-awal aku jadi doyan minum tuh di situ. Makanya Oke, berarti ini emang kafenya kafe apa dulu? kafe dangdut. Kafe dangdut. Kafe dangdut. Di sini loh pas kita keluar alternatif ini loh, kalau ke Keranggan kan keluarnya alternatif ya. Itu kan ada kafe dulu. Lu udah lahir apa belum ya? Belum kayaknya mah. Itu sekarang jadi kayaknya kayak ini deh. Yang dagang mobil apa namanya? Dealer ya. Dealer. Belakangan ini yang Padang-Padang itu. Kan ada rumah makan Padang tuh gede banget. Belakangnya dealer tuh. Nah dulu di situ tuh kafenya mah cuman kayak bedeng-bedeng gitu, tapi rame banget. Kan zaman dulu orang situ kan pada jual tanah tuh ya. Iya. Banyak biong-biong kalau kata di rumah. Jadi orang kampung pada nyawer. Biong itu? Biong itu yang kayak calo tanah itu loh. Oh, Jadi oke, orang kayak banyak makelar yang ya. kayak makelar tanah tuh dulu. Zaman itu kafe rame nggak kayak sekarang. Sekarang mah kayaknya sepi ya. Hitungnya iya. Zaman itu mah kita biar kata di kampung nih. Tahun berapa itu 2000 kurang lah ya. 98 99 itu tuh ya sebelum kerusuhan lah ya, 97-an itu. 98. Oh ya sebelum kerusuhan. Iya 97 sebelum kerusuhan tuh sedang lucu-lucunya itu. Rame banget itu kafe ya, kalau kita sampai dapat 400 ya kan kadang-kadang banyak, kadang-kadang sepi juga. Ya sesepi-sepinya cepet mah masih megang. Belum duit kobelan tadi kan, apa gocap apa cepet dari tamu. Rokok dapet ya enggak? Kayak gitu, rokok dapet, minum dapet. Duit tip apa duit tip dapet. Ini apa? Saweran dapet gitu. Oke. Tapi di situ hanya nyanyi aja. Nyanyi Mali. aja ya, kalau urusan kita mau di bokeh mah kayaknya enggak sih. Kalau aku tipe yang enggak tertarik sama tamu ya. Aku biasanya senang orang tuh karena satu, kalau itu kan duit dulu gara-gara masih sekolah ya, begitu kita harus punya duit ya kita nyarinya yang selera kita lah ya. Kita nggak mungkin karena duit gitu. Ya aku biasanya milih orang yang punya skill kayak dia orang pinter banget main organnya. Nah itu makanya aku akhirnya jatuh cinta tuh sama suamiku yang kedua ini. Kan dia player organ ya gitu. Oh. Dia tuh pemain organ suamiku yang kedua itu gitu. Kayak Rano Karno yang kedua kagak ada yang jelek bang, dua doang yang jelek ini. Dia mah pada cakep-cakep udah tuh suami pertama kedua. Makanya pada heran, lalu jelek banget bocor katanya, ngapa laki lu cakep-cakep. Kita mah biar kata keluar duit nggak apa-apa. Nah karena jadi yang laki kedua ini kayak morotin gitu kan jadinya ya.
namanya pemain musik kan bokek bang. Kenal sama penyanyi mah kan duitnya gampang. Itu kita diporotin dah gitu. Ibaratnya begitu. Oke, Mbak Lilis. Ini berarti kita balik lagi ke awal ya. Berarti Mbak Lilis sama si anak tirinya ini nggak ada kontak-kontakan lagi sampai. Enggak, tapi pernah ketemu. Dia sekarang jadi supir Jack Lingko itu. Oh, oke. Sama anaknya juga sama 3 kali kawin kayaknya. Nurunin bapaknya. Karena mukanya juga mirip. Persis banget cetakan banget itu anak dari istri pertama ya. Ya mirip Jeffrey Wall. Udah cakep ya, botaknya sama gitu. Sama lah, kulitnya putih. Ya berarti itu kan udah berlalu ya. Iya, Mbak Lilis sudah pisah Udah bahagia. Udah bahagia. Alhamdulillah udah pada almarhum semua. Alhamdulillah ya Allah. Udah almarhum. Emang itu doa kita. Dosa ya. Saking sakitnya itu sama kelakuannya, jadi kita alhamdulillah. Ya makanya udah begitu. Alhamdulillah innalillahi gitu. Oke. Nah ini kan udah almarhum semua ya. Tapi waktu dulu kan sama yang pertama ini udah cerai ya. Udah cerai ya. Nah sama yang kedua ini berarti ditinggal, bukan tinggal cerai ya. Bukan, tinggal metong juga. Tinggal metong. Alhamdulillah. Oke. Nah berarti kan kehidupan tuh harus terus berjalan nih Mbak Lilis untuk menghidupi kesehariannya, ngehidupin anak juga kan ada anak 1 ya Mbak Lilis. Nah itu kegiatan keseharian Mbak Lilis itu kerja atau apa? Jadi awalnya aku suka diajak teman-teman guru buat kayak ngadain event-event apa, lomba-lomba apa gitu. Jadi aku tuh jadi keluar dari KP pun gara-gara aku sering ditin sama suami yang kedua itu ya. Karena hampir tiap hari bonyok, sampai kata orang-orang itu tanda, sangkanya tanda, padahal itu karena tiap hari ditonjok karena cemburuan. Akhirnya aku memutuskan aku berhenti aja nyanyi. Karena semua KP udah pada hancur sama dia tuh, bikin malu. Teriak-teriak, pura-pura nyawer gitu loh. Akhirnya aku memutuskan keluar. Akhirnya usaha apa ya gitu kan, bingung kan gitu. Kayaknya aku senang masak sih gitu. Udah kayaknya di sini belum ada tukang nasi uduk, tiba-tiba idenya gitu aja. Akhirnya pertama dagang tuh aku dari, padahal ya halal gak halal tuh ya, Dit boleh nyanyi, judulnya tuh aku dagang tuh dulu modal 400.000 dah. Dagang nasi uduk tuh pertama laku cuman dapat 170.000, modal 400 dapatnya 170.000, nangis air mata ya ampun. Biasa kita nanggapin 400 cuman dandan doang pakai lipen 400.000. Terus sekarang ini masak dari malam sampai pagi dapatnya cuman segitu. Sempet masih suka balik sih nyanyi di kafe, tapi pulang diomelin lagi gitu kan. Ya udah deh, akhirnya kita ketemu bulan puasa. Nah berkahnya tuh bulan puasa. Akhirnya aku jajal bikin kue tuh kayak risol apa tuh, jadi otodidak kayak bisa dengan sendirinya gitu. Nah pas bulan puasa tuh laku banget dagang. Jadi pas dulu dagang nasi uduk awal-awal cuman laku 175. Pas bulan puasa tuh hari pertama langsung habis kan. Aku bikin makanan berapa item gitu, langsung habis. Akhirnya aku tambah jumlahnya, habis lagi, aku tambah lagi sampai omset 1.200.000 dulu per hari itu. Jadi drastis banget kan. Akhirnya kan lanjut, habis bulan puasa itu aku tetap dagang nasi uduk kan. Nah itu sampai 12 liter Bang Ale. Satu hari itu aku pagian 12 liter itu. Pokoknya aku dapat duit tuh tiap pagi dari jam 5 buka sampai jam 10 tutup tuh. Megang duit 1.200.000, 1.400.000. Karena ramai banget dulu ya. Ya kalau sekarang sih beda ya, karena orang pada menjamur kan, yang dagang banyak. Kalau sekarang dagang nasi itu kayak paling 700, 800 gitu. Ya masih alhamdulillah lah, masih banyak banget orang kali dagang. Masih sampai sekarang. Ya? Sampai gini hari masih dagang, mau ngapain lagi, betua tong. Gitu, mau ngapain lagi? Ya merek kagak laku. Ale. Iya enggak? Kalau ada di Pekayun sini kayaknya masih laku. Nyanyi udah kagak suara soak, udah tua, yang ada kita ditempongin. Cukup lagi, anak udah pada gede, udah tua, udah kita nikmatin aja lah itu begini. Berarti buka usahanya ini, buka jualannya di mana? Di rumah, kebetulan bapak
Ya alhamdulillah bapak tuh punya warisan warteg. Ya pokoknya bapak tuh dapat warisan dari bapak moyangnya tuh lumayan lah, lahannya tuh pinggir jalan, strategis lah. Jadi kampus sebelah sini warteg, tapi emang bapak dikontrakin ya setahun berapa puluh juta gitu. Nah terus sebelah lagi tuh ada ruko. Tadinya kan dikontrakin juga, tapi begitu aku niat dagang sama bapak nggak dikontrak. Jadi udah lo kalau mau usaha aja, biar ngerti aja sama orang tua gitu. Ya sebenarnya aku ngerti banget tiap hari ya. Aku dibantuin emak ya itu hari-hari ya. Emak kita ya kita sama kita lah gitu ya. Lah kadang aki-aki udah nggak kerja bapak. Hari-hari siapa yang ibaratnya buat makan ya kan. Segala macem. Kalau kita nggak dagang kan repot, beli gas, beli minyak, apa garam lah. Ya dengan dagang itu lah ya kita kayak cabai bawang mah kita gak usah beli kan gitu. Ya alhamdulillah ya kalau sekarang sih omsetnya sih memang nggak seperti dulu. Ya tapi ya alhamdulillah aja lah, bersyukur aja lah gitu. Kan anak juga udah kelar kuliah. Ya sebetulnya kita nikmatin hari tua kita nih kudunya mau banyak ibadah ya. Cuma kadang-kadang kan orang ngoyo aja sama duit ya. Masih semangat dagang aja. Iya kan kayak gitu Bang Le. Ya alhamdulillah aja lah. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman penonton di rumah mau nyobain nasi uduknya gitu. Lah mampir ke sono, gampang banget akses rumah kita mah. Di mana tuh? Samping kampus UHAMKA. Oh. Nempel rumah kita itu kampus tuh ngebet banget pengen beli tanah bapak kita. Ini nawar-nawarnya mau kata bapak. Semeter 100 juta tapi cash dan pakai dicicil 3 kali ya gitu. Aki-aki. Artinya mah kagak mau dijual gitu. Di situ nempel, gampang banget nempel rumah kita sama kampus. Pokoknya Jalan Tanah Merdeka kalau nama alamat itunya ya Jalan Tanah Merdeka RT 10 R03. Tapi kalau gampangnya mak nyari ngacak mah itu samping kampus UHAMKA Fakultas Teknik, udah kagak bakalan salah. Bukanya dari jam 5 pagi sampai jam 10 ya. Kadang-kadang ya kita sambil main HP bareng ngerokok ngopi sampai jam 11 kalau masih ada yang bisa kita jual gitu. Oke, nanti kita kapan-kapan ya kita mampir ya ke warungnya Mbak Lilis ya nyobain nasi uduknya. Siap. Soalnya kebetulan saya juga pecinta nasi uduk sih ya. Serius. Jadi kalau nasi uduk itu Mbak di sini kan ada beberapa penjual nasi uduk nih. Tapi kan ada rasa ya beda nih, beda rasa. Jadi karena di sini nih rasanya itu masih kurang. Akhirnya saya dengar kabar ada di daerah deket-deket sini juga daerah Galaksi. Enak. Saya kesana itu beneran enak. Jadi walaupun ada nasi uduk di deket sini, saya tetap belinya di yang kejauh. Gitu. Dia karena itemnya rasa apa itu aja? tadi. Oh iya. Itu biasanya nasi uduk itu timpalannya dia apa aja? Banyak lauk-lauknya juga dia. Standar sih sebenarnya, tapi ini pagi apa malam? Pagi. Oh pagi. Ya. Gurihnya itu mungkin karena katanya kalau pakai kelapa tua itu bagus ya. Iya. Gitu. Nggak tahu juga sih, tapi ya itu enak banget sih yang jualnya. Gitu ya. Oke, Mbak Lilis dari sini ada yang mau disampaikan lagi nggak nih kira-kira? Iya buat teman-teman nih yang ABG sekarang kadang-kadang juga semua pada gila duit juga ya. Please deh, hidup tuh yang lurus-lurus aja karena udah pasti karma itu emang kagak pakai jauh-jauh. Jadi menurut aku nih sebagai orang yang udah sepuh buat generasi muda, hidup itu yang lurus-lurus aja. Udah deketin aja sama Tuhan, udah pasti Tuhan ngasih jalan gitu. Karena kalau kita pengen yang instan-instan gitu, udah pasti hasilnya udah pasti nggak bakalan baik. Ya contohnya kalau ya itu tadi kita pelakor lah kagak pakai lama-lama gitu. Diambil lagi gitu kan. Dan lagi kalau kita jadi pelakor tuh yang sakit itu bukan bini tua. Udah pasti kita yang muda. Menurut aku sih begitu. Secantik apapun kita, sejelek apapun bini tua, tetap aja kita cemburu sama bini tua. Makanya kan banyak kasus kan. Yang muda nih nyuruh ceraiin bini tua lu, akhirnya dia digorok kan, inget nggak yang digorok itu pakai tan merah tuh. Ya karena begitu, karena yang muda itu tetap kayak cemburu aja sama yang tua gitu. Kalau yang muda mah ya bekas gua udah lewat, gua udah tahu banget lagunya laki gua ya nggak, bokehnya anunya udah tahu gua, udah karatan sama gua gitu kira-kira. Sampai tai lalat lah aku hafal kita gitu.
Oke, Mbak Lilis, terima kasih nih buat waktunya ya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Mbak Lilis yang merupakan seorang mantan pelakor dan dipelakorin juga. Wah, ribet ya sebenarnya kalau dijelasin lagi. Jangan sampai. Oke, buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 476 683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Lilis, terima kasih buat waktunya. Wah, tadi kita kalau Mbak Lilis bawa nasi uduk ya kita bisa review di sini ya rasanya. Wah, mantap. Tapi belum masak kali kalau malam ya. Oh enggak, kalau bulan puasa kita nggak bikin nasi uduk. Oh, ya kan, takjil tadi gorengan. Oh, gorengan. Jadi kalau pengen nyobain nanti kapan-kapan lah ya. Insya Allah kan aku juga orangnya suka seneng nyenengin orang lain kayak gitu lah ya. Oke, nanti kita ramein deh di sana ya. Jadi enggak, aku bawain aja dulu jajal, tapi keburu dingin kagak Tong? Kira-kira. Enggak, aman. Ntar kita buntel-buntel pakai daun lah ya gitu. Oke, Mbak Lilis, terima kasih dan sampai jumpa. Assalam, dadah.